Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Dewi Trianingrum. Saya dari kelas Fisika Ganjil 2018. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang materi radiasi benda hitam. Nah, pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu tentang radiasi benda hitam. Benda hitam itu didefinisikan sebagai benda di mana radiasi yang jatuh akan diserap seluruhnya atau tidak ada radiasi yang dipantulkan. Nah, kemudian benda hitam sempurna itu sukar didapatkan jelaga yang sangat hitam atau masih mempunyai daya pantul meskipun itu hanya sedikit sekali. Nah, kemudian suatu lubang kecil pada sebuah dinding berongga itu dapat dianggap sebagai benda hitam sempurna. Nah, di sini saya punya contoh gambar. Ya, di sebelah sini saya punya contoh gambar. Nah, gambar ini itu merupakan seberkas sinar mengenai lubang pada dinding berongga. Nah, pada gambar tersebut itu terlihat bahwasanya yang garis-garis itu bisa kita sebut sebagai cahaya yang masuk ke dalam ruangan berongga-rongga. Nah, kemudian yang tanda panah itu adalah arah kemana cahaya itu bergerak. Nah, kemudian terlihat di gambar tersebut bahwasanya cahaya tersebut bergerak dengan dipantulkan berkali-kali kepada dinding berongga yang ada di ruangan tersebut. Nah, kemudian sinar yang masuk pada dinding berongga dengan lubang kecil, sinar akan dipantulkan berkali-kali oleh dinding berongga dan setiap kali dipantulkan intensitasnya selalu berkurang. Nah, kenapa berkurang? Karena sebagian sinar itu adalah diserap oleh dinding, maka intensitasnya akan berkurang. Nah, sampai suatu saat energinya itu menjadi kecil sekali, bahkan hampir nilainya energinya itu adalah 0. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa sinar yang mengenai lubang berongga itu tidak akan keluar lagi. Itulah sebabnya kenapa lubang ini dinamakan lubang hitam. Nah, semakin kecil lubang, maka semakin mirip pula dengan benda hitam sempurna. Kenapa disebut dengan benda hitam sempurna? Itu karena semakin sedikit peluang keluarnya sinar tersebut. Nah, kemudian pada saat benda hitam dipanaskan atau benda berongga dipanaskan, misalnya suhu T, maka dinding sekeliling rongga akan memancarkan radiasi. Nah, dan dia akan memancarkan radiasi, kemudian radiasi tersebut akan memantulkan sebagian radiasi yang datang. Kemudian radiasi yang datang itu kemudian diserap. Nah, kemudian peristiwa penyerapan dan pemancaran oleh tiap-tiap bagian dinding berongga tersebut itu akan berlangsung secara terus-menerus hingga terjadi keseimbangan termal. Nah, keseimbangan termal itu adalah suatu proses di mana terjadinya keseimbangan temperatur yang disebabkan oleh kandungan energi yang telah mencapai saturasi. Nah, pada keadaan seimbang termal tersebut, maka suhu bagian dinding yang sudah sama besar sehingga radiasi tersebut dipancarkan sama dengan energi yang diserapnya. Jadi energi yang diserap itu sama dengan energi yang dipancarkan. Nah, dalam keadaan ini di dalam rongga tersebut itu dipenuhi oleh gelombang-gelombang yang dipancarkan oleh tiap titik pada dinding rongga. Nah, radiasi dalam rongga ini itu bersifat uniform atau seragam. Nah, kemudian jika dinding rongga diberi sebuah lubang, maka radiasi ini akan keluar dari lubang radiasi yang keluar. Ini dapat dianggap sebagai radiasi benda hitam. Yang kemudian ada intensitas benda hitam. Ketika benda berongga dipanaskan, elektron atau molekul-molekul pada dinding rongga akan mendapatkan energi sehingga bergeraknya itu dipercepat. Nah, menurut teori elektromagnetik muatan, yang dipercepat akan memancarkan energi radiasi. Radiasi inilah yang dipercaya orang sebagai sumber radiasi benda hitam. Karena gerakan-gerakan muatan ini itu bergerak secara acak dan percepatannya berbeda-beda, maka ditimbulkan panjang gelombang radiasi yang dipancarkan
dipancarkan setiap muatan itu nilainya adalah tidak sama. Nah, untuk mengetahui besarnya intensitas untuk tiap panjang gelombang, kita dapat menggunakan peralatan yang diagramnya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat diagramnya. Nah, di sini terlihat bahwasanya terdapat gambar benda suhu tinggi, kemudian di bawahnya ada gambar detektor. Nah, gambar ini menjelaskan bahwasanya radiasi akan mengenai sebuah prisma yang akan mengurai berkas radiasi yang datang. Contohnya seperti matahari menjadi berbagai warna. Nah, dengan mengatur sudut theta, kita dapat mengukur intensitas radiasi untuk tiap panjang gelombang. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi radiasi benda hitam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.